Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Market Now dalam segmen Regional Market. Dan dalam segmen ini kami akan menyajikan berbagai informasi yang terkait dari pergerakan bursa regional. Selama 1 jam ke depan bersama saya Anggi Pasaribu. Dan saya Adrian Simanjuntak. Inilah Market Now, Regional Market. Untuk membahas mengenai perkembangan dari bursa regional, sudah hadir bersama kami Bapak Nico Mer selaku Vice President dari Valbury Asia Securities. Oke, selamat siang Pak Nico. Selamat siang, Ardian dan Anggi ya. Iya, apa kabar ini Pak Nico? Baik sekali. Dan ini luar biasa karena ini pertama kali ada 2 anchor ya perasaannya. Iya. Ini pertama kali. Oke Pak Nico, ini kita kalau mau membahas sedikit saja dari segmen regional begitu ya Adrian ya, bagaimana Anda bisa memprediksikan sejauh ini pergerakan saham kita di bursa regional mungkin? Kalau kita melihat Anggi dan juga Adrian, kalau kita melihat cenderung mixed ya hari ini ya. Tapi the stand out hari ini Shanghai Composite Index yang naik lebih dari 3% ya. Nah, kenapa demikian? Karena data yang dirilis kemarin di China itu cenderung jelek boleh dikatakan, di mana ekspor itu turun 8,3% di atas estimasinya. Dan juga kita melihat PPI atau Producer Price Index itu juga turun 5,4% juga di atas ekspektasinya. Oleh karena itu banyak pelaku pasar mengharapkan ada stimulus tambahan dari PBOC. Seperti apa stimulus tambahan yang diperlukan? Nah, sebetulnya banyak macam yang bisa dilakukan. Mereka suku bunganya masih relatif tinggi dibandingkan misalnya negara maju. Mereka masih punya ruang untuk menurunkan suku bunga. Itu satu itu. Kedua, bisa juga melakukan quantitative easing. Ketika bisa juga menurunkan reserve requirements untuk di sektor perbankannya. Keempat, bisa juga melakukan quantitative easing. Seperti misalnya dilakukan sama banyak bank sentral di Amerika Serikat, di Jepang, dan juga Eropa. So, they still can take many measures. Yang mana yang mereka akan ambil itu masih tanda tanya. Tapi selalu, bad news is good news. Kita melihat belakangan ini di mana kalau berita jelek itu diinterpretasikan baik. Kenapa? Karena mereka mengharapkan stimulus tambahan gitu. Jadi lucu tapi nyata, dulu sebelum ada QE, misalnya sebelum Global Financial Crisis 2008-2009, tidak ada yang membicarakan QE. Tidak ada bahkan di dunia ini. Tapi sekarang dengan adanya QE, semua orang mengharapkan tambahan. Itu seperti junkie saya sering mengatakan, yang membutuhkan dosis yang makin besar. Makin hari makin besar dosisnya, nanti akhirnya terjadi apa? Overdosis, dan pasiennya itu meninggal dunia. Nah, ini saya khawatir juga pada akhirnya kalau kita tambahkan QE terus tahun demi tahun, nanti pasiennya itu perekonomian dunia itu juga akan tanda kutip meninggal dunia. Tapi apakah kalau melihat trennya dengan QE dari sebelum-sebelumnya, apakah memberikan dampak yang positif dan cukup signifikan terhadap perekonomiannya? Sekarang boleh dikatakan iya Adrian, tetapi the law of diminishing returns yang mengatakan bahwa makin kita tambah utang, implikasinya makin sedikit. Jadi sekarang kita misalnya tambah utang 1, mungkin ekonominya bisa bertambah 0,9 kali. Tetapi tahun depannya kita melakukan hal yang sama, tambah 1, mungkin pertumbuhannya 0,7 dan seterusnya. Jadi secara simplistis kita boleh mengatakan bahwa QE, yes, itu membantu perekonomian, membantu juga aset market seperti misalnya bursa saham, tetapi pada akhirnya justru efeknya akan makin sedikit. Oke, baik kalau begitu. Nah, ini kalau kita memperhatikan regional market sendiri pada pergerakan sahamnya, kita tahu ada Nikkei, ada Kospi, dan juga ada Shanghai, begitu Adrian. Nah, kita ingin melihat terlebih dahulu Pak Nico, untuk mempengetahui kepada para pemirsa di rumah seperti apa pergerakan bursa Jepang dan juga Korea dan juga Tiongkok. Oke, baik. Nikkei 300 berada di level 20.774,150 atau menguat 0,24%. Kemudian indeks Kospi berada di level 2,010,23 atau menguat 0,15%. Dan terakhir,
Shanghai SE Composite berada di level 3,892,130 atau menguat 3,94%. Ya, ini kalau kita perhatikan yang paling mengalami penguatan itu ada Nikkei dan juga Shanghai seperti itu Pak Niko. Ini kalau Anda melihat sendiri, ini saham-saham apa saja yang menggerakkan indeks-indeks tersebut? Itu seperti apa saja? Dimulai dari Nikkei, Pak? Betul. Ya, kalau di Nikkei itu sebetulnya saham-saham yang berhubungan dengan ekspor ya kalau kita melihat ya. Karena kita melihat juga selama ini kalau misalnya yen-nya itu melemah, cenderung Nikkei-nya menguatan sebaliknya. Dan kita melihat juga belakangan ini dengan yen-nya yang cukup lemah, masih ada di atas 124 terhadap US dollar, itu pasti akan menggerakkan roda perekonomian di situ, terutama di sektor ekspor. Ya. Tetapi ada juga beberapa saham yang justru menahan lajunya Nikkei itu sendiri, terutama itu Tokyo Electric Power Company yang punya, seperti kita tahu, power plant-nya di Fukushima yang kena tsunami waktu itu kan. Nah itu kenapa demikian? Karena tadinya diharapkan dia akan masuk ke Nikkei Index 400, ternyata tidak masuk. Jadi dia di sell off dan turun tadi sampai sesi siang itu kita melihat 8,1% gitu. Tapi secara overall kita melihat masih trennya naik. Kenapa demikian? Karena ekspor itu masih jalan terus selama yen-nya cukup lemah. Nah kalau China itu sebetulnya secara overall kita melihat measures yang diambil itu sama pemerintah itu sendiri di China itu menyebabkan indeks masih relatif bertahan. Tetapi kalau saya melihat secara Elliott Wave, sebetulnya kita wave 1 turun udah selesai, wave 2 naik juga kemungkinan sudah selesai, artinya dia harus diikuti oleh gelombang ketiga turun. Dan itu biasanya koreksi yang cukup besar. Nah mungkin untuk sementara waktu dengan bursa di luar negeri yang masih relatif tahan, mungkin dia masih juga bisa tahan, tetapi saya khawatir September dan Oktober ini 2 bulan yang krusial, dan saya pikir baik itu di China maupun di Amerika dan Eropa tidak akan tertahan sell off-nya lagi. Berarti ini perlu sangat diperhatikan sekali oleh Indonesia. Dan apakah pergerakan dari Nikkei ini sendiri yang mengalami penguatan dan juga Shanghai ini akan berpengaruh begitu signifikan nggak Pak Niko terhadap Indonesia sendiri? Oh, kita melihat sebetulnya Anggi hari ini tidak terlalu ya, karena lumayan turun ya bursa kita ya. Tapi kita juga harus mengatakan memang kita melihat bursa Indonesia itu sering anomali. Ya, betul. Terhadap bursa yang lain. Kadang-kadang bursa yang lain menguat, kompak naik. betul. Kita sendiri mengalami pelemahan seperti itu ya. Jadi kadang-kadang suka nggak stable juga seperti itu. Makanya tadi juga Presiden Jokowi membuka bursa, ini kan biasanya dibilang presiden effect kan gitu. Jadi kalau presiden buka bursa, diharapkan bursa akan naik. Ternyata hari ini tidak terbukti ya, so we'll see lah. Tapi kita juga masih downtrend, ya kan itu juga harus dikatakan secara teknikal masih downtrend. Oleh karena itu juga meskipun yang lain naik belum tentu kita akan naik karena teknikalnya masih bearish. Oke baik, Pak Niko semakin menarik tapi akan kita lanjutkan setelah jeda. Baik pemirsa, tetap di tempat Anda, kami akan kembali usai jeda yang satu ini. Dan setelah yang satu ini, Bapak Gemma Guyardi dari Astronaci International akan bergabung bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali ke Regional Market dan saat ini kami masih bersama Bapak Niko Omar, Vice President Valbury Asia Securities, dan juga Bapak Gemma Guyardi, Presiden dan Founder Astronaci International. Dan di segmen kali ini pemirsa, kita akan berbicara mengenai update di Bursa Hong Kong, Singapura, dan juga Thailand. Ya baik pemirsa, saat ini kita sudah melihat bahwa Hang Seng berada di level 24,544,430 atau melemah 0,03%. Kemudian indeks STI berada di level 3.196,66 atau menguat 0,17%. Kemudian ThaiSet 50 berada di level 1,428,79 atau melemah 0,13%. Oke baik, kita lanjutkan dan sebelumnya selamat datang juga untuk Bapak Gemma Guyardi. Ya, kemudian jadi kalau kita melihat dulu dan dimulai dari Hang Seng, karena Hang Seng memiliki korelasi yang cukup signifikan dengan indeks harga saham gabungan. Nah, seperti apa Anda melihat kondisi di Hong Kong saat ini? Ya, apalagi di sini melihat bahwa sebenarnya pelemahannya tidak terlalu signifikan begitu ya, Adriannya melemah 0,03%, betul. Ini bagaimana untuk Bapak Gemma dan juga Bapak Niko melihatnya? Mungkin dari Bapak Gemma terlebih dahulu. Oke, selamat siang pemirsa. Untuk Hang Seng Market sekarang masuk dalam fase yang kita bilang cukup flat ya. Kurang lebih kalau kita hitung based on the
planetary cycle itu kurang lebih nanti tanggal 18 dan 9 baru mulai akan getting more volatile karena bagaimanapun Hang Seng ini tetap mencermin kepada US market khususnya kemarin baru non-farm payroll dan kemudian hasilnya juga slightly above or below itu tidak terlalu jauh daripada konsensus dan impact kepada Southeast Asia, regional market di Singapura, Malaysia dan kemudian Indonesia juga flat, terutama Indonesia ini terus akan turun sampai 12 sampai 13 Agustus. Jadi dari sini akan menggambarkan sebenarnya global market untuk bulan Agustus untuk indeks Dow Jones itu kecenderungannya adalah flat to down, kemudian Hang Sengnya akan bermain di situ. Jadi sampai akhir minggu ini nanti akan fluktuasinya 1 sampai 1,5% intraday itu kurang lebih yang kita predik akan bermain di dalam volatility itu. Karena biasanya Hang Seng over the session itu biasanya dia bisa gap sampai 200-300 pip, sometimes bisa drop 2% atau menguat 2%, tetapi based on the correlation dari planetary yang kita hitung dari model statistik astrologi yang kita bawakan, bahwa ternyata Hang Seng sampai minggu ini tidak akan memasuki satu hyper volatile yang cukup tinggi. Jadi bagi Anda yang trading di Hang Seng, Anda bisa expect bahwa volatility tidak akan sekeras biasanya begitu. Oke, lalu bagaimana dengan Pak Niko sendiri melihat hal ini? Ya, setuju ya. Kalau kita melihat misalnya korelasi di antara market di Amerika Serikat dan juga Hang Seng itu cukup tinggi ya kalau kita melihat ya. Jadi mereka seringkali selaras perjalanannya gitu. Dan sekarang juga saya tidak expect high volatility untuk sementara waktu, dan untuk trader itu justru mungkin senang ya karena kalau kisarannya terlalu besar mereka bisa buy on weakness, sell on strength ya. Jadi the message mungkin untuk sementara waktu is ya bolak-balik aja trading di range tertentu lah gitu. Oke, Di baik. range tertentu ya. Ya. Bagaimana untuk pilihannya saat ini lebih ke arah short term trading atau lebih lebih antara long term juga? Wah, kalau kita melihat kalau volatilitasnya misalnya terlalu tinggi, mungkin ya short term aja ya, di antara ya support dan resistance aja gitu untuk sementara waktu. Saya nggak tahu kalau Gemma. Hang Seng itu sebenarnya ada dua. Ini kalau kita sedang bicara tentang indeks Hang Seng. Indeks Hang Seng itu sebenarnya kalau kita lihat the fact, tidak ada orang yang trading Hang Seng itu long term. Semua itu kalau bisa 1 menit, 5 menit mereka take out position. Jadi bisa dikatakan bahwa memang pasar Hang Seng ini didesain seperti kasino kurang lebih. Jadi memang pelaku pasarnya juga gambler semua. Nah, kalau kita bicara tentang stok individual daripada Hang Seng sendiri, saya rasa untuk Hong Kong equity market itu masih bisa untuk kita lihat HSBC contohnya, terus kemudian KT Pacific itu masih bisa untuk kita main mid term investment karena beberapa properti sektornya juga oke ya di Hong Kong. Ya kita tetap mengacu pada big caps dengan suku bunga yang akan kemungkinan dinaikkan, maka yang akan volatile ini US ya maksudnya, maka yang akan volatile akan terkena imbas untuk HSBC, terus kemudian airlines itu kan adalah major stock yang ada di Hang Seng Bourse. Jadi ini yang akan menjadi patokan. Jadi mid-term trading tetap bisa dilakukan untuk stocks individual dari Hong Kong. Kemudian untuk Hang Seng-nya ya tetap short-term trading. Jadi yang dikatakan Pak Niko ini adalah volatility yang cukup tight. Artinya mereka bisa bermain dengan strategi biasanya orang trading di Hang Seng itu pakai hedging ya. Buy sell. Terus kalau enggak ya mereka yang scalper ini mereka bisa dapatkan opportunity minggu ini gitu. Jadi kalau kita bicara what is the best stocks in Singapore? It's very limited. Kalau kita ngomong properti, paling yang orang sering beli Keppel Land, terus kemudian kalau airline-nya SQ, OCBC atau UOB Bank itu yang akan diperdagangkan. Tetapi upside-nya akan jauh sekali dengan Indonesia per saat ini ya, dengan kejatuhan indeks ini yang kita predik paling jauh nanti ke 4270, itu udah paling ekstrim untuk tahun ini. Ya sometimes dia bermain di 4.500 sampai 4.600. Kalau kita aiming BBRI, kita comparing dengan salah satu bank di Singapura yang listed, itu opportunity upside-nya kita udah 30% ke atas, tapi kalau Singapura mungkin 15-20% itu udah mentok gitu. Jadi ini yang kita lihat untuk STI tidak terlalu menarik. KLCI juga sama, karena ekonomi makro dari Malaysia ini kehantam ya, ringgitnya dihancur, CPO sektor kayunya jatuh, maka mereka juga tidak akan growing. Jadi salah satu pilihannya cuma dua, Southeast Asia, Anda looking for Thailand and Indonesian market, only that. Oke, berarti meskipun memang di sini di data tadi tersebut bahwa kita melihat ada suatu penguatan Adrian yang meskipun tidak terlalu signifikan, tapi ternyata memang tidak terlalu menarik bagi para trader untuk Karena masih dapat dipertimbangkan sebagai flat untuk betul, dimensi ini. cenderung stagnan. Kalau dari Pak Niko sendiri, bagaimana Anda melihatnya? Wah, secara sederhana aja, kita melihat growth kan dari suatu negara gitu. Kalau kita melihat misalnya Singapura, kita melihat juga Malaysia, mereka sudah jauh lebih di depan dibandingkan kita development-nya. Jadi kita masih di belakang juga, mungkin Thailand dalam skala yang lebih kecil tentunya gitu. Ya, jadi saya pikir juga Indonesia itu sebetulnya sangat menjanjikan menurut saya dalam jangka menengah panjang gitu, dibandingkan negara seperti Singapura. Come on lah, I mean growth-nya sudah di belakang gitu, kita masih di depan. So saya pikir kita nggak usah malu-malu sama sekali gitu, karena kita memang pasarnya bagus sekali. Apalagi juga kalau kita melihat jumlah investor juga di Indonesia berapa sih? Itu masih minim sekali gitu. Ya kan? Kalau misalnya bisa ditingkatkan jumlah investor, itu uang segar yang semua akan
berlimpah, Exactly. ya kan, akan masuk ke bursa itu. Secara persentase masih di bawah 1% untuk Iya. jumlah investor. That's why if you look at countries like for example Singapore and Malaysia, mereka jauh di atas kita, ya kan. Saya nggak tahu angka persisnya, tapi masih jauh. It's around 20-30%. Voila, you see, so I mean, kalau kita misalnya dikalikan 20-30, saya pikir itu agak susah untuk dihasilkan jumlah investor sebanyak itu, ya kan, untuk sementara waktu. Tapi kalau kita bisa tingkatkan 2-5 kali lipat aja, bagaimana dengan indeks kita? Pasti akan naik gitu. Oke, baik. Dan ini kalau dari Pak Niko dan juga Pak Gemma sendiri, ini kita kalau tadi sudah dikatakan bahwa sebenarnya investor Indonesia masih sedikit sekali. Namun ini terbuka sangat lebar untuk para investor asing untuk bermain sebenarnya di sini. Namun kita akan membahas lagi nanti dari segi IHSG Indonesia sendiri seperti apa di segmen berikutnya. Oke, baik pemirsa, tetap di tempat Anda, kami akan kembali usai jeda yang satu ini. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Market Now dan kami akan melanjutkan perbincangan kami mengenai kondisi pasar regional saat ini dan dampaknya terhadap pergerakan IHSG. Oke, baik, Pak Gemma dan Yes. Pak Niko. Oke, baik, dimulai dari Pak Gemma dulu. Oke. Untuk dari sesi 1 perdagangan di hari ini, untuk di indeks harga saham gabungan, seperti apa Anda melihatnya dan seperti apa sentimen yang didapat dari kondisi pasar regional? Dari Eye of Future metode atau model yang kita pakai di Astronaci untuk mempredik roadmap IHSG selama Agustus, kita udah tulis tanggal 6 sampai 7 itu adalah peak, kemudian ini akan turun sampai 12 dan 13, kemudian naik lagi sampai 18 dan 19 Agustus, itu adalah peta yang akan terjadi. Kenapa indeks melemah sampai seperti ini? Karena memang harus menyelesaikan siklusnya sampai tanggal tersebut, karena ada beberapa planetary cycle yang akan penting sekali nanti untuk menjadi support baru antara 4620 sampai 4650, dan kemudian rupiah ini terus akan melemah sampai 13.600 dan tidak ada satupun pendukung dari makroekonomi yang menyatakan bahwa ekonomi kita baik atau whatever itu, emiten mungkin laporan keuangannya bagus atau mereka mau buyback, itu sudah nggak ada lagi. Yang terakhir buyback itu adalah dari MNC Group sendiri ya, makanya saham-sahamnya naik. So, tidak kaget kalau sekarang merah ya, karena memang juga biasanya memasuki bulan-bulan Agustus ini yang kita sebut dead zone ini kan terus melemah. Masalahnya adalah kalau ini sudah melemah, what next, ya kan? Jadi dari skala yang lebih besar lagi kita tetap mengacu pada bahwa 5.800 itu harus suka atau tidak suka itu akan dilewati. Sekarang tinggal pinter-pinter kita mengatur manajemen portofolio yang benar, nanti selesai bleedingnya ini dan Anda harus benar-benar tangkap saham yang nanti akan bisa menguat kembali. Jadi itu outlooknya untuk sampai Agustus, tanggal yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik. Oke, lalu bagaimana dengan menurut Pak Niko sendiri? Ya, saya pikir sekarang saya untuk investasi ya, bukan untuk terlalu ambil risiko trading dalam jangka pendek gitu. Karena ya kalau saya sebagai investor nih, saya senang gitu kalau turun gitu ya. Saya nggak boleh omong terlalu keras ya, karena orang nggak senang kalau dengar itu. Kalau bursa nih merah, mereka nggak senang lihatnya kan gitu. Tapi kalau kita sendiri sebagai investor, kita senang aja gitu. Saham-saham yang benar-benar fundamentalnya bagus sekali, tadi juga disebut sama Gemma, misalnya katakanlah sektor perbankan gitu, misalnya seperti BBRI, BBNI, juga misalnya BMRI, itu mah diskon besar gitu. Jadi kita mah senang aja ya. Terus juga saham-saham properti juga sudah turun cukup banyak gitu. Apalagi misalnya resource stock seperti misalnya sektor pertambangan dan sebagainya gitu. Agriculture juga, saya suka saham-saham seperti itu. So saya pikir ya untuk saat ini you must take it easy, ya jangan terlalu agresif gitu dalam bursa. Invest aja tapi secara mencicil, karena saya pun juga melihat, saya tidak tahu kalau Pak Gemma bagaimana, tapi saya melihat bulan September dan Oktober cukup bahaya kalau saya lihat ya, terutama itu di Amerika Serikat. Kalau saya lihat gitu bisa terjadi mini atau bahkan sebuah crash ya, yang cukup bahaya gitu. Dan kalau itu terjadi kita tahu juga kan Amerika misalnya koreksi yang besar ya, di mana-mana juga pasti akan kira-kira garis besarnya mengikutinya lah. Sekarang kalau kita lihat itu yang paling cocok dengan fraksi harga sekarang itu udah jelas kan, fraksi ini diganti itu karena asing nggak pingin terlalu volatile. Sedangkan masyarakat kita kalau tidak dikasih volatile mereka nggak mau trading. Nah, dan kalau seperti market seperti ini lalu mereka trading, itu jawabannya ada 80% the probability they will lose money. Itu udah otomatis akan seperti itu. Silakan nanti di riset sendiri. Tetapi kita udah melihat selama marketnya seperti ini investment. Jadi jalan satu-satunya adalah memang harus bleeding. BRI mungkin itu turun 20%, itu yang harus ditunggu, dan
That's the only way to make money adalah pada saat the big caps, penggerak market yang bagus itu turun, ya, dan turunnya ekstrim, bukan cuma turun 3-4%, sekalian 30%. Yang jadi masalah ini dua hal. Yang pertama, market kita ini kalau turun sekarang tidak langsung turun, Ya. udah terlalu pintar, jadi turunnya dikit-dikit membuat orang bingung. Akhirnya apa yang harus dilakukan mereka nggak tahu. Dan yang kedua, kita mensinyalir bahwa emiten sendiri tidak memiliki lagi reserve fund untuk bermain di dalam bursa. Mereka sekarang sedang menggunakan cash flow-nya untuk ekspansi bisnis. Jadi otomatis siapa yang akan menyediakan uang untuk narik. Jadi kalau pemirsa ini harus berpikir juga bahwa saham itu jangan cuma dilihat, waduh hari ini naik happy. Pertanyaannya siapa yang menarik? Lalu siapa yang bayar komisi supaya harga sahamnya naik? Itu kan emiten. Setiap bulan mereka harus keluarin sekitar 7-10 miliar kira-kira minimal untuk membuat sahamnya bagus. Kalau sekarang bisnisnya membutuhkan dana, kenapa mereka harus taruh uangnya ini di capital market? Mending dia taruh semua untuk ekspansi bisnis. Nah, pada saat mereka memilih itu, tidak ada portofolio untuk maintain saham-saham kita, indeks itu akan terus turun dan tidak ada yang jaga. Namun di sini- juga akan sangat menarik apabila kita pertimbangkan dari sisi sentimen dari domestik, terutama ya Anggi, seperti kita juga tahu GDP Indonesia di kuartal kedua ini hanya mencapai 4,67%. Betul. Nah, bagaimana untuk follow up actions dari para emiten tersebut? Betul. Emiten kalau saya rasa mereka tidak terlalu peduli dengan GDP, ya. Prinsipnya pasar saham itu tidak terkorelasi langsung dengan ekonomi. Prinsip dari market yang tidak efisien. Ada efficient market hipotesis dan pasar saham Indonesia ini bukan market yang fully efficient. We are maybe semi efficient, di mana laporan keuangan tidak langsung berdampak pada kinerja harga saham. Ini yang jadi satu prinsip. Jadi kalau GDP-nya jelek, ya maybe bisnis mereka jelek. Ya, misalnya banking, NPL-nya drop misalnya. Dia bengkak NPL-nya. Ya mereka akan gunakan uang ini untuk memperbaiki unit-unit bisnis banknya daripada saya harus tarik harga sahamnya. Nah, ini yang jadi masalah. Sehingga Anda tidak bisa melihat bahwa kalau misalnya GDP-nya katakan 5,8% lalu tiba-tiba sahamnya naik, belum tentu. Kalau emitennya sekarang di kuartal 3 ini lagi fokus memperbaiki bisnisnya, market tidak akan disentuh. Ini adalah sisi jelek daripada sebuah pasar modal yang jumlah investornya tidak lebih daripada 100.000 yang aktif, ya seperti ini akhirnya. Oke, berarti sebenarnya bisa dikatakan juga bahwa pergerakan dari para emiten ini tergantung dari mereka mau melakukan seperti apa. Seperti itu. Ya, dari Pak Niko sendiri bagaimana ini, Pak? Ya, tapi perlu dicatat juga ya. Cuman tanda kutip ya 4,67%. Jangan lupa di Amerika berapa sih? Di Eropa berapa? Di Jepang berapa? Betul. Ya kan? We are having a very big growth still, you know. Exactly. Karena mau tidak mau, ini dunia itu interconnected. Interconnectedness sangat tinggi itu. Jadi kalau yang lain turun pertumbuhannya, kita pasti juga akan kena imbasnya gitu, pasti itu dari segi ekspor dan sebagainya gitu, ya kan? So saya melihat dalam konstelasi dunia pada saat ini kita sebetulnya masih 4,67%. Harusnya bilang begitu, bukan hanya tapi masih. Ya. Masih 4,6. Ya kan, itu sebenarnya cukup bagus gitu. Tapi kita Menunjukkan sudah optimisme saat ini. wah, kita dimanjakan kan dengan growth-nya 5-6% gitu. Kadang-kadang kita melihat, oh kita turun gitu berapa kuartal berturut-turut gitu. Oke, but how about the other ones? Ya kan, the other ones juga kan. Drop juga. Ya kan, sekarang GDP now model dari Atlanta Fed di Amerika Serikat mengatakan Q3 atau kuartal ketiga growth-nya hanya 1,0% di Amerika Serikat. Jadi recovery itu sebetulnya tidak konsisten yang berjalan pada saat ini gitu. Dan saya yakin the Fed itu akan punya banyak sekali kesulitan ya untuk menaikkan suku bunga. Akhir tahun yang lalu saya sudah mengatakan 2015 jangan terlalu optimis bahwa mereka akan bisa menaikkan suku bunga. Mereka sebetulnya alasannya sangat-sangat tidak masuk akal menurut saya gitu untuk menaikkan suku bunga pada saat ini. Oke, berarti sebenarnya masih bisa nggak kalau kita katakan juga bahwa sebenarnya The Fed sendiri memang belum pasti gitu untuk menaikkan suku bunganya? Oh sure. Probabilitasnya sekarang 50-50 kita melihat. 50-50 ya? So I mean, nobody sure what they're gonna do. Tetapi kalau saya melihat sendiri gitu, inflation masih sangat rendah. Kayak sekarang kita melihat juga China slowing down, commodities going down in price. Itu semua faktor ini mengatakan sebetulnya recovery di Amerika Serikat tidak begitu bagus. Factory orders turun, industrial production turun. Banyak sekali data-data ekonomi di Amerika juga tidak bagus sebetulnya. Oke, baik. Tadi Pak Gema juga ini semakin menarik ya. Ini Pak Niko dan Pak Gema ini luar biasa sekali. Namun ini juga tadi yang paling menarik adalah Pak Gema sempat mention soal fraksi harga saham. Nah, kita akan membahas fraksi harga saham yang tepat itu seperti apa di segmen berikutnya. Baik pemirsa, sekian update dari pasar regional. Di segmen berikutnya kami akan kembali dengan government policy untuk membicarakan mengenai isu-isu terpanas dalam kebijakan pemerintah. Tetaplah bersama kami.
Ya, Adrian, kita baru saja membahas ini mengenai apa yang terjadi di bursa regional dan juga di Indonesia dan dampaknya terhadap pasar domestik. Dan pemirsa, pada saat hari ini juga kita akan membahas mengenai kebijakan pemerintah terkait dengan fraksi harga saham. Benar, Anggi, kita harus mengerti sejauh apa kebijakan pemerintah, terutama dalam fraksi harga saham. Iya. Seperti topik kita hari ini, dapat mempengaruhi kinerja para emiten juga. Betul. Oke, jadi untuk pertama, Pak Niko dan Pak Gema. Ini akan sangat menarik ya membahas fraksi harga saham karena sedang banyak diperbincangkan. Seperti diketahui dari tanggal 6 Januari 2014, fraksi harga saham diubah menjadi 3 kategori dan menurunkan total volume dan value secara signifikan, terutama juga seperti impact pada para bisnis sekuritas juga ya. Betul. Tapi pada mulanya apa tujuan dari perubahan fraksi harga saham ini? Jadi kalau yang saya dengar itu adanya request sebenarnya bahwa investor asing yang mostly adalah 60% pemegang likuiditas di Indonesia, ya angka pastinya tidak jelas, tetapi kan rumor pasar mengatakan memang asing yang drive market. Ini request bahwa beta saham di Indonesia ini terlalu ekstrim. Jadi beta itu misalnya ya, indeks turun 1%, saham BRI-nya bisa turun 1,5%. Mereka nggak suka gitu loh. Ini investasi macam apa? Terlalu banyak spekulan. Kalau saya beli itu harganya bisa naik turun dan terlalu cepat. Mereka request. Ini tidak baik untuk portofolio kami. Bagaimana apabila kita bisa merubah fraksi sahamnya ini agar antara bid dan asnya ini dibikin lebih tipis. Ternyata disetujui dan kemudian errornya menurut saya adalah pada saat mereka sudah membuat satu model percobaan ini tidak diuji dulu dengan benar, tiba-tiba main launch. Nah akhirnya awal mula itu sebenarnya udah banyak yang protes, terutama dari asosiasi perusahaan efek, tetapi kan tidak terlalu direspon, ya udah coba dulu dijalankan sampai terakhir saya lihat Bu Susi juga ada komplain bahwa ini bagaimanapun terus harus diganti dan memang ada drop kurang lebih antara 25 sampai 30%, bahkan dari komisi yang diterima bursa pun kalau nggak salah waktu itu saya cek memang ada down, jadi memang omset itu berkurang. Nah saya melihat ini dari faktor psikologi. Kalau ditanya sebenarnya kan kalau saham itu mau naik ya naik aja, sebenarnya nggak ngaruh sih. Memang secara cycle juga kalau dia memang mau naik, mau fraksi berapa tetap naik. Yang jadi masalah adalah pebisnis di sekuritas. Di tempat kita menjalankan brokerage bisnis juga. Di sini melihat bahwa satu tendensi kalau dulu harga 2000 ke 25, naik 25 ya 2000 itu menjadi 2025. Mau tidak mau orang membeli di 2025. Kalau sekarang ini dipecah kan, dipecah menjadi 5, jadi 5 lantai. Padahal kalau dulu itu naik cuma 1 lantai, nah sekarang ini harus merangkak 5. Sehingga pada saat mereka sudah beli, ketinggalan kan, misalnya 2000, 2010, mereka memutuskan, aduh udah ketinggian, mendingan besok. Nah, kata-kata mendingan besok ini mungkin buat saham nggak ada masalah, tetapi buat broker, penundaan 1 hari ini jadi masalah gitu loh. Nah ini yang menjadi problem berat untuk dari sisi yang saya batasi adalah pembahasan tentang sisi bisnis dari sekuritasnya itu problem di situ gitu. Oke, kalau itu dari bisnis sekuritas, kalau menurut Pak Niko sendiri melihatnya seperti apa? Khususnya bagi para trader gitu sepertinya? Wah, misalnya banyak klien dari kita itu berhenti sepenuhnya, mereka nggak mau trading sama sekali lagi. Ya. Saya sempat kaget, saya pikir wah saya ekstrim itu. Ya, mereka bilang ngapain lah saya trading itu? Spekulasi sebetulnya ya harus dikatakan ya. Karena saya susah cari duit katanya gitu. Dulu itu gampang, naik satu udah 1% lebih atau bagaimana gitu. Sekarang cuma 0, sekian persen, apain lah gitu. Terlalu lama katanya gitu, sampai saya cuan gitu. So, that's the problem gitu. Sebetulnya spekulan yang berhenti untuk investor kayak kita, who cares lah. Mau berapapun juga ya. Fundamental itu bagus ya, saham juga akan naik lah gitu ya kan pada ujungnya. Cuman yang masalah ini, kita di Indonesia masih kebanyakan spekulan. Saya masih ingat waktu saya kasih presentasi kedutaan besar, orang asing semua. Saya mulai presentasinya, kalau kita melihat investor Indonesia sama investor asing, langsung dipotong saya, diinterupsi. Mereka bilang apa? Salah Pak Niko katanya gitu. Spekulan Indonesia katanya. Setahu saya katanya, saya sudah lama di sini, saya nggak pernah ketemu investor Indonesia katanya gitu. Setahu saya spekulan semua kok gitu. Dan itu ada benarnya juga. Makanya kita harus merubah paradigma lah gitu. Kalau kita masih begitu-begitu aja kayak kasino boleh dikatakan gitu, ya saya mau main gitu. Kadang-kadang orang beli saham ya, saya tanya, kamu tahu nggak dia produksi apa atau jual apa? Nggak tahu Pak. Dia kenapa belinya? Kamu pernah baca laporan keuangan nggak? Nggak perlu katanya gitu. Yang penting harganya naik katanya gitu. Itulah. Jadi ini kita lakukan apa sih sebetulnya gitu? Ya kan? So that's the question lah. Jadi sebetulnya boleh saja difasilitasi trader ini gitu. Karena saya bilang, kita pun investor perlu likuiditasnya. Memang side effect-nya itu Pak Gema sudah menjelaskan dengan sangat baik itu, ya volatilitasnya memang meningkat secara signifikan gitu. Kalau kita membiarkan itu fraksi itu diperkecil lagi atau diperlebar lagi ya, harus dikatakan gitu. Karena
memang ya orang akan cenderung ya lebih banyak trading lagi seperti dulu gitu. Tapi ya bursa juga perlu likuiditas kan, betul nggak Pak Gemma? Bursa juga perlu komisi. Kita pun perusahaan sekuritas perlu komisi juga gitu. Jadi sebetulnya untuk semuanya akan jauh lebih baik kalau misalnya dibalikan lagi ke dulu. Ya bagaimana pecahannya itu menantikan mereka bisa diskusikan. Yang jadi masalah itu salah satu kenapa broker selain adanya efek psikologi, investor menunda kan karena dia merasa aduh harga udah naik, padahal naiknya itu in very little percentage dibandingkan dengan dulu. Kalau sekali naik itu dulu 25, sekarang mungkin baru naik 10 ya makan aja nggak apa-apa, lebih kecil daripada dulu. Second thing adalah kalau dulu harga 50 selisihnya 50 perak, sekarang katakan selisihnya adalah 10. Ini kan ada terpaut 40 rupiah. Ya. Betul ya? Kalau dulu kan 5.000 ke 5.050, kalau sekarang 5.000 ke 5.010. Ini selisih 40 rupiah. Anda bayangkan kalau 40 rupiah Anda kali 100, Anda kali 100.000 lot, itu selisihnya berapa? Nah ini yang kita hitung. Jadi ada 400 juta melayang untuk satu saham saja pada saat fraksi ini dikecilin. Nah, sehingga omsetnya ini turun. Kalau seandainya sekarang spreadnya digedein, investor mau tidak mau membeli lebih mahal senilai 40 rupiah dikali total lot untuk saham itu. Broker dapat komisi. Nah, sekarang Anda bayangkan, pertumbuhan income dari market kita, komisi udah perang komisi ya. 0,2% itu udah jarang ada yang mau, tapi kita tetap sell 0,2 kasih servis misalnya. 0,2%. Tapi pertumbuhan kenaikan properti di Indonesia ini gila-gilaan, sehingga biaya sewa tiap bulan ini tidak bisa tercover lagi dari komisi. Mau tidak mau orang jual T+. T+ ini kan 1 tahun 20% rata-rata untuk menjual bunga. Orang hidup dari T+. Investor yang pakai T+ dengan market seperti ini itu 99% pasti loss. Mau jadi apa? Semua investor loss, mereka tidak mau lagi kembali ke market, mereka merasa bahwa bursa gagal mendeliver janji untuk masa depan yang lebih baik. Ini bukan masa depan lebih baik, orang investasi di pasar modal, at the end, rugi semua. Nah ini yang akan terus bola salju, tidak dipikirkan benar-benar, akhirnya orang kapok, mendingan saya pindah ke tetangga. Dengan modal $500, saya trading di gold market, saya bisa dapat $2.000. Akhirnya semua pindah ke futures market, bursa efek sepi. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu tim baru ini harus memikirkan dari sisi apa yang terjadi di lapangan dan bila perlu direksinya sendiri harus belajar gimana bisnis modelnya, kemudian cara tradingnya gimana, how pasar itu bekerja. Itu Oke, baik. Dan melihat trennya apakah saat ini juga sudah terjadi banyak yang shift ke banyak futures market? klien kita dan kita memang juga mau tidak mau menyarankan. Jadi kita selalu bicara di asuransi kita model portofolionya. Carilah uang sebanyak-banyaknya dari futures market dan kemudian Anda bawa hasil keuntungan itu untuk ke pasar saham. Kenapa? Karena di pasar saham dilindungi dengan Undang-Undang Perpajakan tahun 2008 tentang PPh final. Kalau di Forex kita udah mengusulkan pada Dirjen untuk ada PPh final, ini tidak. Jadi kalau kita untung di futures market itu kena PPh perorangan sangat berat. Makanya mereka tetap harus mengalokasikan dananya masuk lagi ke pasar saham. Oke, baik. Mungkin kita akan membahas lagi ini di segmen berikutnya. Adrian, kalian Baik, tampaknya Anggi. ini kalau membahas ini tidak cukup dalam satu segmen seperti itu. Ya baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Market Now. Anda masih bersama kami dalam Market Now di segmen Government Policy. Dan kami masih membahas mengenai fraksi harga saham. Oke, baik Pak Niko dan Pak Gema. Dimulai dari Pak Gema dulu. Seperti apa dari perbaikan yang dibutuhkan oleh bursa agar dapat memperlancar bisnis sekuritas dan juga apa yang menjadi keuntungan bagi investor juga? Kalau menurut saya di Indonesia ini kan sudah bagus diwakili oleh beberapa asosiasi ya. Ada Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia. Itu dipanggil, didengarkan dengan serius, bukan hanya untuk didengarkan formalitas. Jadi dilihat benar-benar di cross check, kirim tim ahli untuk melihat bagaimana sih supaya bursa efek ini bisa hidup. Karena kalau seandainya sekuritas ini KO, maka yang sekuritasnya ada 3 supaya Anda ketahui ya. Ada equity capital market, ada debt capital market ya, ada investment bankingnya. Nah, yang membuat perusahaan bisa IPO ini kan orang Corfin and di investment banking. Yang jadi masalah ini kalau di sekuritas sudah tidak bisa bertahan, kemudian dia melakukan cut, nggak ada lagi orang-orang yang di bidang fundraising, akan susah perusahaan mau IPO. Karena keluarga saya, backgroundnya salah satu dari kakak saya di salah satu investment banking yang terbesar di Jerman ya. Dan mereka mengatakan bahwa di Indonesia untuk 2 tahun terakhir ini sudah tidak ada lagi ikan besar, dalam arti ikan besar ini yang IPO 1T ke atas, sehingga mereka ini para big boys sudah tidak melihat lagi Indonesia ini bisa dieksplor. Mereka pindah ke Thailand, mereka pindah ke tempat lain. Nah kalau ini sudah terjadi, maka yang ada di Indonesia ini adalah small cap semua. Nah salah satu problem untuk aset manajemen yang kelas-kelas berat di Amerika, yang mereka menganggap bahwa gudang garam lah, Astra itu small cap bagi mereka.
mereka tidak diizinkan untuk berinvestasi di negara kita apabila dana yang begitu besar itu tidak bisa terserap di caps. Nah ini jadi masalah. Sehingga uang besar itu terpaksa harus diparkir di negara-negara lain atau bahkan pindahnya ke bond atau pindahnya ke option dollars dan lain-lain. Mereka tidak mau lagi masuk equity emerging country karena negara kita ini kan dianggap sangat kecil sekali gitu. Mereka terlalu beresiko kalau mereka harus taruh 2 triliun di salah satu saham kita yang juga tidak ada growth-nya. Ini masalah besarnya di situ. Oke, padahal sebenarnya kalau kita lihat bahwa sebenarnya pasar di Indonesia berpotensi sangat besar sekali, Adrian. Apalagi kalau kita lihat beberapa daerah di Indonesia seperti Indonesia Timur misalnya, seandainya saja ini dikembangkan, tentunya kan akan menunjang pertumbuhan juga dan kemudian akan mendorong juga kinerja emiten di sektor-sektor tertentu seperti itu. Kalau Pak Niko sendiri melihatnya seperti apa? Kalau saya melihat mungkin perusahaan kecil ya harus dikasih insentif supaya mereka mau mencatatkan diri di bursa gitu. Karena sebetulnya kalau kita melihat growth-nya itu terutama didapatkan di perusahaan kecil yang menjadi besar nanti pada akhirnya gitu. Jadi kalau kita pengen memuaskan investor nih ya, jangka panjang itu justru bisa dicari di perusahaan-perusahaan kecil. Ya dulu juga kita melihat misalnya Astra International, Unilever, dan Big Cap sekarang itu mereka dulu juga nggak sebesar ini. Dan kalau kita melihat dari sejak IPO mereka sampai sekarang, mereka sudah naik ribuan %. Jadi itu yang dicari sama investor kan, keuntungan yang besar. Kedua, tadi juga sudah disebut sama Pak Gema, edukasi diperlukan secara terus-menerus gitu. Itu perlu. Dan apa tujuannya bursa? Ini bukan untuk spekulasi, ini bukan kasino. Ya karena masih ada banyak sekali mispersepsi. Ya kalau kita misalnya ke daerah-daerah, banyak sekali orang masih merasa bahwa ini sebetulnya semacam kasino, ini spekulasi, padahal tidak. Iya kan? Kalau dipergunakan secara baik, ini sebetulnya untuk investasi jangka panjang. Trading boleh, of course boleh, nggak masalah gitu. Tetapi sebetulnya kalau Anda pengen untung besar, ya seharusnya Anda menjadi seorang investor. Kalau Anda misalnya punya rumah, apakah Anda setiap hari akan melihat di koran gitu kira-kira berapa? Rumah saya berapa sekarang gitu ya? Kan tidak kan? Nah seperti itu ya. Saham juga demikian gitu. Kita juga nggak lihat setiap hari saham saya berapa gitu harganya, nggak usah gitu. So itulah. Bagaimana mungkin saya beli enak-enak tiba-tiba disuspend, besok turun 50%, 60%, I cannot sell, nggak ada bid. Lalu tanggung jawab bursa apa? Apakah langsung dibalikan? Ya itu resiko. Nah ini yang harus kita sosialisasikan dan benar-benar kita jaga aturannya agar investor juga merasa terlindungi. Itu menurut saya begitu. Oke, apakah berarti ini masih ada kepositifan atau keoptimisan bahwa nantinya ke depan akan ada keamanan yang lebih kuat lagi terhadap tergantung direksi yang baru. Mau nggak benar-benar mereka cinta kepada investornya, memberikan sweetener kepada investornya, menciptakan market yang lebih mudah untuk mendapatkan untung, tentunya dengan regulasi, ya. Dan pada akhirnya mengurangi yang namanya dana-dana siluman yang bisa keluar masuk dan operasional yang gelap yang ada di pasar modal kita, agar kita clean dan bagaimana investor pemula masuk. Karena satu investor untung dia akan ajak tantenya, neneknya, kakeknya semua masuk. Tapi pada saat dia rugi, semua juga ingat di blacklist loh. Bursa kita tidak ada, udah ini semua judi. Nah ini harus dipertimbangkan secara market psychology-nya. Untuk langkah pertama, apakah dengan revisi dari fraksi harga saham akan lebih memudahkan para investor juga? Bukan investor ya, sekali lagi ya. Itu untuk trader dan spekulasi. Oke, untuk trader. Investor nggak peduli sebetulnya. Mau fraksi harga berapapun juga, it's okay for us. Tapi setidaknya gini, sekarang yang udah sounding selama 2 tahun terakhir itu investor teriak. AP teriak, udahlah berikanlah satu kemudahan, puaskanlah mereka supaya mereka ini merasa bursa ini juga membutuhkan investor, mereka sayang dan kondusif dan bisa bekerja. Kalau misalnya sekuritas, sekarang sekuritas kan sudah banyak. Betul. Ya, kalau bursa nggak mau turun ke lapangan, tidak mau mendanai, ya sudah biarkan ada satu kebijakan yang sekuritas ini bisa untung dan mereka membiayai marketingnya sendiri kan pada akhirnya juga jalan. Jadi it's a matter of gimana caranya bursa ini membuat sebuah kebijakan yang pada akhirnya bisa menguntungkan berbagai macam pihak karena at the end bursa juga dapat kok ya kan dari setiap transaksi itu mereka juga ada revenue. Gitu. Kalau dari Pak Gema dan Pak Niko sendiri nih, yang diharapkan kebijakan seperti apa sih untuk memberikan keamanan seperti itu? Pak Niko mungkin? Nah sebetulnya insentif aja sih ke perusahaan gitu. Kenapa sampai saat ini juga masih susah sekali mendapatkan perusahaan yang mencatatkan diri di bursa gitu? Apakah itu tax insentif? Apakah itu insentif yang lain? Misalnya persyaratan-persyaratan untuk mencatatkan diri di bursa? Karena kita tahu juga kan banyak UKMK ya kadang-kadang masih sulit secara operasional. Tetapi kalau misalnya diinjek dana lewat bursa, mungkin mereka bisa meningkatkan performanya, ya kan? Jadi kalau mereka harus ke sistem perbankan juga, perusahaan kecil kayak gitu, bunganya relatif tinggi dibandingkan misalnya perusahaan besar. Jadi mungkin ini suatu solusi untuk perusahaan kecil untuk mendapatkan pendanaan yang relatif murah dan mereka bisa
memajukan perekonomian Indonesia juga pada akhirnya dan menciptakan lapangan kerja. Itu yang dicari kan. Iya. Nah, Betul. Dari sisi trader, bagaimana supaya ini bisa bagus? Ya Anda tinggal lihat saja kalau seandainya ada saham yang memang perusahaannya bagus, lalu tiba-tiba dia harganya dalam 1 bulan bisa naik 100%. Jangan diumah dong, jangan disuspend. Kenapa? Karena pada saat saham itu jelek, dia turun sampai 50%, dia juga tidak disuspend. Kita jarang loh melihat setelah kejadian 2008 ini hampir nggak pernah ada saham turun disuspend tengah market. Tapi kalau naik bisa disuspend besoknya. Nah ini salah satu yang mungkin harus dibicarakan ulang gitu. Oke, baik, ini semakin menarik Adrian. Tapi kalau kembali lagi kita katakan, sebenarnya dari normalnya begitu ya, fraksi harga saham itu seharusnya berada di mana sih gitu. Tapi ditahan dulu, Oke. kita akan bahas di segmen berikutnya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Market Now. Kami masih ada satu segmen lagi untuk membahas mengenai fraksi harga saham. Nah ini OJK sendiri, Adrian, itu sudah mengungkapkan bahwa UKM sendiri akan listing, begitu kan ya Adrian ya? Dan ini kalau menurut Pak Niko dan Pak Gawat sendiri bagaimana? Seperti apa langkah konkretnya yang Seperti apa langkah dibutuhkan? konkret, betul. Saya mungkin bisa gambarkan gini. OJK, Bursa Efek itu sudah sangat berupaya. Dan IPO itu kurang lebih 4 bulan paling cepat Anda bisa melantai. Kalau perusahaan Anda masih belum bisa besar, masih merugi, Anda bisa melantai di papan secondary. Kalau perusahaan Anda udah gede, ya Anda bisa melantai di papan utama, basically sama semua. Even Bumi Resources waktu lahir juga di papan secondary. Yang jadi masalah, Anda mau go public, OJK semua sudah mendukung 100%. Pertanyaannya, ada nggak orang yang mau mendanai perusahaan Anda? Nah, itu Ada dia. nggak orang yang mau membeli dilute stok Anda? Katakan you mau IPO 20%. Ada nggak orang yang mau itu? Katakan mau book building. Ya, Anda buka diri, Anda undang semua investor datang. Tapi ke waktu dana pensiun ini datang, katakan BPJS saja datang. Mereka punya dana pensiun. Oke, mau IPO berapa? Kurang lebih 100 miliar. Mereka nggak mau. Karena rata-rata orang yang mau masuk di capital market sebagai pembeli di first market untuk IPO, minimal sekarang mereka minta size-nya harus 500 miliar atau ke atas. Kalau tidak, terlalu beresiko berinvestasi di small cap dan mereka lebih baik taruh di time deposit atau mereka beli bond. Nah, ini yang menjadi masalah yang terbesar. Jadi poinnya bukan OJK mempersulit atau tidak. Ini adalah bursa efek yang luar biasa. Anda prepare semuanya lengkap, pajak semua lengkap, 4 months Anda melantai di bursa, ya itu sudah luar biasa sekali. Yang jadi masalah, terlalu sedikit perusahaan-perusahaan yang size-nya di atas 500M sehingga funder-funder tidak mau masuk ke pasar modal Indonesia. Ini harus dipikirkan. Mengapa bisa begitu? Saya merasa bahwa ini bisnis cycle. Perusahaan-perusahaan besar seperti Wings, itu mereka Jarum, mereka tidak mau IPO-kan bisnisnya karena mereka sudah tidak membutuhkan fundraising lagi. Ya, bahkan mereka juga memiliki credit rating, mereka juga bisa terbitkan medium term notes misalnya ketimbang saya harus IPO. Harus Anda ketahui, pada saat Anda sudah melantai di bursa, terlalu banyak kewajiban yang harus Anda penuhi. Setiap 3 bulan sekali bikin report, Anda harus sediakan direksi independen, maintain sahamnya, dan ada cost. Jadi kalau memang concernnya bukan untuk mencari uang di capital market, mereka tidak akan go public. Ini jadi masalah yang harus diwaspadai. Untuk mewujudkan aspek GCG-nya juga ya Pak? Iya, betul, GCG-nya. Karena kalau tidak ada cover yang bagus ya, Iya. perusahaannya tidak baik, juga tidak mau. Dan saya melihat satu kecenderungan, 2 tahun terakhir, saham-saham baik BUMN maupun swasta yang naik signifikan dalam katakan 3-4 bulan itu naik 30%, itu hanya saham-saham yang akan melakukan corporate action, right issue, private placement, atau apapun. Semua saham yang nantinya atau tahun depan akan melakukan corporate action, mereka akan naik. Sudah terbukti, All Property Brothers, WSKT, Wika, ya tahun kemarin everybody happy bisa dapat besar. Tahun ini semua kena dampak right issue. Ya, ini yang terjadi sekarang begitu. Oke, dengan Pak Niko sendiri tanggapannya sama begitu? Mungkin saya tambah 2 hal ya. Untuk small cap ya, saya pikir kita harus memastikan kalau misalnya perusahaan juga mau melantai di bursa itu, pastikan bahwa itu perusahaan yang solid, yang bagus gitu Iya. ya kan. Karena jangan sampai investor kecewa gitu. Dia misalnya masuk ke suatu perangkap, saya sebutnya gitu, Ya. nanti sahamnya itu merosot dan tidak pernah balik ke harga IPO lagi. Itu sebetulnya mesti dihindari. Jadi kita mesti juga selektif gitu, perusahaan yang mana aja sebetulnya layak Betul. untuk melantai di bursa, itu satu. Ya. Kedua, jangan lupa bahwa di Amerika Serikat itu orang itu menjadi super kaya. Kenapa? Karena mereka melantai di bursa. Jangan lupa, gitu. Memang betul, Pak Gemma betul, ya kan? The Brothers Hartono dan sebagainya misalnya, mereka tidak mungkin ke bursa. Mereka udah nggak perlu duit, ya kan? Tetapi ada segi prestis juga dan ada segi meningkatkan kekayaan juga, ya kan? Misalnya Apple misalnya kita melihat, ya kan? Kita melihat misalnya Michael Dell, kekayaannya dari mana gitu? Misalnya
dari Jack bursa Ma. kan? Ya kan? Ya. Warren Buffett dari mana gitu, ya kan? Terus misalnya Microsoft, ya kan? Dari mana mereka kekayaannya? Dari bursa kan? Kalau Anda perusahaan privat, tidak mungkin bisa meninggalkan kekayaannya seperti itu, tidak mungkin gitu. Tapi kalau Anda sudah tercatat di bursa, kalau misalnya banyak yang suka dengan perusahaan Anda, harga sahamnya naik terus, ya tentunya Anda juga bisa meningkatkan kekayaannya. Jadi ada memang aspek seperti itu juga. Jadi kita harus melihat juga dari segi pemilik juga ada sebetulnya manfaatnya. Cuman benar, kita jangan membebani perusahaan dengan segala macam biaya-biaya gitu. Jangan gitu. Kita harus menyederhanakan prosesnya dan biayanya harus serendah mungkin supaya perusahaan juga ada insentifnya. Ya. Oke, itu kalau perlakuan dari bursa. Namun ini menarik karena diperlukan bahwa pengawasan yang ketat tentunya. Karena sangat dikhawatirkan apabila tadi Pak Niko sudah mention gitu kan ya, jangan sampai orang pengen mendapatkan untung begitu dari bursa, namun dilihat harga sahamnya terus merosot dan tidak pernah kembali lagi. Berarti ditentukan pengawasan secara ketat tentunya dari pemerintah. Sejauh ini pengawasan apakah sudah dilakukan secara ketat begitu Pak Niko? Mesti hati-hati nih omongnya. Ya, prinsipnya sekarang kita melihat dua contoh deh. BWPT sama Trump, what happened dengan itu dan bagaimana sekarang perlindungan investor? It's very simple thing. Ya. Masalahnya juga dalam tanda kutip ini kecolongan, karena saya tidak melihat adanya undang-undang bahwa saham harus naik juga nggak bisa juga dijamin seperti itu. Betul. Jadi prinsipnya adalah memang harus dieducate, kembali lagi investornya diajarin. Karena di bursa kita ini sangat baik loh, ada auto reject loh. Di bursa Hong Kong nggak ada auto reject, satu hari turun 100% ya monggo gitu, turun aja. Di bursa kita masih baik sekali dikasih auto reject. Jadi ada napas lah paling nggak. Nah ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, Anda harus ngerti konsepnya emiten. Misalnya dia mau go public 100 miliar, kalau Anda hutang di bank 100 miliar itu bunga 12% setahun. Tetapi kalau Anda go public, itu kira-kira sama biaya operasional kalau 100M kira-kira hanya 5% lah, Anda sekali bayar. Nah, Anda berdua investor, kami berdua adalah emiten. Ya. Saya jual, saya dapat 100M, you punya uang, saya jual prospek. Ini kan jual prospek belum tentu berhasil. Ya. Lalu uangnya saya pakai 5 tahun, sahamnya saya turunin. Pertanyaannya, supaya membuat investor loyal, itu nggak ada lain selain nurunin saham. Karena investor itu kalau sahamnya ditarik, nggak ada yang loyal, semua naik 5% pun kabur. Tetapi secara psikologi, kalau harga saham dari IPO saya turunin 50%, Anda pasti langsung jadi loyal. Saya pinjam uangnya 5 tahun, saya pakai buat kembangin usaha, keuntungan saya berlipat, nanti 5 tahun lagi baru saya kembalikan. Kalau dikembaliin ke harga IPO kan, uangnya saya kembaliin 100 miliar, untung bisnis saya sudah gede, ya, Anda nggak dapat apa-apa dan saya pinjem pakai uang secara gratis. Ini yang harus diawasi dengan benar. Jadi selama ini tidak dilihat bisnisnya apa, ini nanti growth-nya akan bagaimana, OJK tidak lihat. Mungkin kali ini kalau mau IPO harus diperhatikan. Ini mau go public, bisnis planmu seperti apa? 5 tahun lagi investor bisa dapat return apa dari equity mereka di sini? Itu harus digalakkan. Oke, berarti memang kalau diperhatikan bahwa pengawasan undang-undang itu harus kembali dijalankan supaya untuk memberikan keamanan dan juga memberikan dukungan kepada investor. Summary lah saya rasa ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Niko dan juga Pak Gemma, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini bisa memicu kembali ya Adrian para investor untuk kembali semakin semangat begitu. Semakin semangat untuk berinvestasi di pasar modal. Ya baik pemirsa, itu tadi perbincangan kami mengenai fraksi harga saham di perdagangan sesi kedua hari ini bersama Bapak Niko Omar, Vice President Valbury Asia Securities, dan Bapak Gemma Guyardi, Presiden and Founder Astronaci International. Tetap saksikan Market Now sesi kedua, segmen Regional Market dan Government Policy, setiap Senin sampai Jumat pukul 2 sampai 3 siang.